Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Harisha Putra dengan NIM M1A119014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kewirausahaan, yaitu menjelaskan tentang proposal waralaba yang dipilih dari website franchise waralaba, kemudian juga membuat proposal sendiri. Nah, di sini tentunya saya akan menjelaskan mengenai proposal dari franchise yang saya pilih, yaitu yang berjudul Vanbury Choco Melted. Nah, di sini dalam proposalnya, mengapa harus kami? Karena di Vanbury kalian menemukan Choco Melted dengan topping crunch yang menghasilkan cita rasa seimbang dari coklat, flavor, dan topping. Serta kami membuka peluang usaha dengan harga yang terjangkau, kemudian tepat sasaran, dan paket murah. Kemudian ada beberapa paket yang dipilih di sini, yaitu ada paket Roxy, kemudian paket Roxy-nya itu 3,2 juta atau 3.200.000. Kemudian ya ini adalah mendapatkan mesin cup sealer secara gratis. Kemudian paket Roxy yang kedua, yaitu tadi paket Roxy-nya Rp3.263.630 dengan berbagai bahan dan alat yang dibutuhkan, seperti wadah bubuk, kemudian timbangan digital, mesin cup sealer, sampai dengan selesai. Kemudian yang kedua, paket grande. Paket grande yaitu sekitar Rp4.173.210. Kemudian yang ketiga, paket venti. Paket venti yaitu Rp5.686.210. Kemudian premium taro by Vanbury. Kemudian menunya. Sini menunya yaitu ada red velvet, ada coffee Milo, ada strawberry, ada taro, kemudian ada green tea, kemudian ada cream yelbies, kemudian mango, kemudian ada choco Ovaltine, kemudian choco hazelnut, dan Swiss choco. Nah, di sini di penjelasan proposalnya yaitu harganya terjangkau, kemudian bahan baku berkualitas, kemudian balik modal cepat, keuntungan full untuk mitra, kemudian memiliki badan hukum jelas, kemudian full support atau customer service. Nah, di sini juga di proposalnya apa saja keuntungan dari mitra Vanbury Choco Melted, sama-sama kita lihat, yaitu menjadi mitra Vanbury Choco Melted tidak diperlukan biaya yang tinggi. Cukup 3 jutaan sudah bisa mendapatkan paket franchise lengkap. Tadi sudah ada saya jelaskan di atas. Kemudian juga registock. Kami menjamin bahan baku dalam jumlah yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan semua mitra Vanbury di Indonesia. Kemudian inovatif dan kreatif. Perusahaan kami memiliki tim kreatif membuat pemasaran kepada konsumen menjadi lebih menarik dengan dukungan tim dan desainer yang berpengalaman di bidangnya. Kemudian support kepada mitra, yaitu memiliki support salah satunya ciri perusahaan yang berkembang, yaitu dari tim CS, tim marketing, tim desain, serta tim pengurus pengiriman. Kemudian proses kilat. Bagi kalian yang menjadi calon mitra baru, kami tidak butuh waktu lama melakukan persiapan atau proses hingga barang siap kirim, hingga menunggu 1-2 hari saja. Kemudian bahan bakunya halal, kemudian hak paten. Salah satu kepentingan yang tidak bisa diabaikan adalah hak paten. Brand Vanbury
dilindungi oleh haki alias hak kekayaan intelektual. Dengan kata lain, tidak akan ada nama Vanbury tanpa melalui perizinan oleh kami. Kemudian berikutnya, cocok untuk pemula. Bagi yang belum memiliki pengalaman yang ini tidak perlu khawatir, karena untuk menjalankan waralaba Vanbury tidak dibutuhkan pengalaman apapun. Semua orang bisa melakukannya tanpa terkecuali. Nah, di sini ada penjualan normal, analisa profitnya. Kita bisa lihat lebih jelas. Maaf, tutup. Nah, ini keuntungan dari penjualan produk Vanbury. Penjualan normal, kita lihat terlebih dahulu list bahan bakunya. Yang pertama itu bahan baku Rp rupiahnya gitu sekitar 1.875, coklat krim 1.250, susu 1.500, es batu 300, cup plus sedotan 800, crunch 900. Jadi total bahan bakunya yaitu 6.625. Kemudian ini estimasi penjualan cupnya itu 30 cup per hari. Jadi satu cupnya itu 12.000 untuk pakai topping crunch dan 10.000 untuk tidak pakai topping crunch. Nah, jadi berikut simulasinya penjualan menggunakan topping crunch omset dalam 1 bulan. Nah, ini kan dalam 1 bulan yaitu dalam sehari terjual 30 cup. Kemudian kali 12.000 dikali 30 hari. Jadi totalnya 10.800.000. Kemudian perhitungan pengeluaran. Pembelian bahan baku ini totalnya 6.625, kemudian dikali 30 hari dikali 30 cup itu jadi 5.962.000. Kemudian untuk yang di bawahnya sewa lokasi atau berjualan, kemudian gaji karyawan 1.500.000. Nah, total pengeluaran 8.462.500. Kemudian perhitungan keuntungan omset dengan total pengeluaran 10.800.000 yaitu yang ini tadi. Kemudian dikurang 8.462.000 sama dengan 2.337.500. Itulah omset keuntungan per bulannya yang kita dapat sebagai mitra. Ini jika pembelian perintis paket Roxy kita yang tadi saya jelaskan yang di atas itu sekitar 3,7 jutaan. Nah, ini list penjualan target tidak jauh berbeda, bahan bakunya sama. Kemudian di sini omsetnya dalam 1 bulan, kemudian perhitungan pengeluarannya, total pengeluaran semua, perhitungan keuntungan sama seperti yang di atas. Namun ini penjualan menggunakan topping crunch. Ini penjualan targetnya. Kemudian bagaimana jika modal saya tidak cukup? Nah, di sini kami memiliki solusinya. Jika modal tidak cukup, tersedia e-commerce Shopee. Di situ kalian bisa melakukan kredit. Kemudian waralaba menggunakan kredit pinjaman online. Aku laku lainnya menggunakan kredit card. Mudahkan tidak seluruh keuntungan menjadi mitra. Para mitra Vanbury hanya membeli bahan baku secara berkala saja tanpa harus membayarkan royalti atau pajak apapun kepada Vanbury pusat. Kemudian bagaimana cara memulai usaha? Mudah, hanya perlu siapkan lokasi, kemudian tinggal lakukan pembayaran, kemudian kami mencangkum semua simulasi perhitungan balik modal. Hanya yang diperlukan menyelesaikan saja harga jual, sewa lokasi, gaji karyawan, perhitungan yang telah dibuat di atas. Cara bergabungnya hubungi tim marketing, pilih paket, kemudian pembayaran uang muka, proses produksi, pengiriman, terima paket, dan akan dipantau terus oleh tim manajemen atau monitoring penjualan Anda. Kemudian di sini kan ada testimoni mitra.
Nah, ini salah satu testimoninya, salah satu di chat WA gitu kan, testimoni dari penjualan Vanbury. Oke. Adalah testimoninya, bukti bahwa jenis waralaba minuman dari Vanbury ini benar-benar sudah dilaksanakan dan ada. Kemudian saya akan lanjut yang kedua mengenai proposal. Nah, mengenai proposal, yaitu saya proposal kewirausahaan Vanbury Cukup Melted, itu bidang kegiatan kewirausahaan. Nah, di sini halaman pengesahan, usulan judul, bidang kegiatan proposal kewirausahaan bisa dilihat. Kemudian daftar isi, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan program, kemudian manfaat, gambaran umum, rencana usaha, metode pelaksanaan. Kemudian di sini saya akan langsung menjelaskan ini latar belakangnya, bahwa anak muda zaman sekarang tidak lepas dari yang namanya minuman. Minuman sudah menjadi konsumsi sehari-hari yang telah menjadi budaya dari masyarakat. Salah satu contoh minuman yang banyak dibeli anak muda zaman sekarang seperti minuman kopi, minuman teh, minuman susu, dan lain-lain. Nah, di sini dengan campuran dan berbagai macam modifikasi, Vanbury Choco Melted adalah minuman yang hits kekinian karena Vanbury kalian menemukan Choco Melted dengan topping crunch yang menghasilkan cita rasa seimbang dari coklat, level, dan topping. Sedikit saya jelaskan mengenai latar belakang. Kemudian untuk rumusan masalah, bagaimana cara pembuatan Vanbury, kemudian apakah manfaat dari mengkonsumsi, kemudian bagaimana cara strategi pemasaran, rumusan masalah, kemudian tujuannya. Kewirausahaan adalah menghasilkan studi kelayakan usaha. Apakah franchise dari waralaba Vanbury Choco Melted ini sebagai minuman yang disukai oleh semua golongan masyarakat. Kemudian untuk mengetahui cara pembuatan Vanbury, kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat dari mengkonsumsi Vanbury Choco Melted, kemudian mengetahui strategi pemasaran. Kemudian manfaat program dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan kemandirian dalam berwirausaha, kemudian dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bahan pangan Indonesia, kemudian membaca peluang, membaca opportunity dan peluang usaha yang dapat memanfaatkan dan berpotensi yang ada di sekitar. Kemudian dapat mewujudkan impian jika usaha ini akan berhasil. Kemudian dapat mewujudkan finansial yang diinginkan. Kemudian lanjut lagi, ada gagasan kegiatan usaha, ada peluang pasar. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peluang pasar yang mana produk minuman Vanbury Choco Melted ini memiliki prospek usaha yang menjanjikan karena produksi ini masih jarang di pasaran. Yang sama-sama kita ketahui yang sering di pasaran itu seperti minuman kopi, minuman yang Thai tea maupun yang lain-lainnya. Ini adalah inovasi baru dalam minuman. Kemudian analisis SWOT-nya. Nah, ini analisis SWOT-nya. Analisis SWOT-nya dari Vanbury Choco Melted. Tentu ada strength, ada weakness, ada opportunity, and then ada threat. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan dahulu strength-nya atau kekuatannya, yang mana produk Vanbury Choco Melted ini memiliki rasa yang enak dan bernutrisi tinggi, kemudian memiliki kemasan yang inovatif dan kreatif, kemudian minuman yang dapat diminum kapanpun dan dimanapun, kemudian menjadi alternatif yang melegakan saat kita kehausan. Kemudian segi kelemahannya, ya itu tentu produk ini masih jarang dikenal masyarakat karena ini produk modifikasi baru dalam dunia minuman.
Kemudian opportunity. Opportunity itu ialah peluang. Yang mana dengan membaca produk yang masih jarang di pasaran ini merupakan sebuah peluang yang harus kita ambil. Kemudian yang kedua, menyentuh konsumen dengan berbagai macam varian rasa. Ya, sama-sama kita lihat yang di atas tadi. Ada choco, milk tea, ada varian dari rasa mangga, strawberry, dan yang lain-lainnya. Kemudian masyarakat Indonesia ini tentu sangat konsumtif akan produk minuman yang baru dan kekinian. Nah, itulah opportunity dari minuman Vanbury ini. Kemudian treat atau itu ancaman. Tentu minuman ini risikonya terjadi tindakan plagiatisme atau plagiat atau meniru yang sama tapi beda. Yang sama namun sedikit dimodifikasi padahal intinya sama. Ya, kerap terjadi di Indonesia. Itulah cerita atau ancaman dari usaha minuman ini. Kemudian saya akan jelaskan juga, tadi sudah jelaskan penjualan normal yang tadi sudah dijelaskan juga di proposal. Kemudian keberlanjutan usaha, kemudian ada metode pelaksanaannya, ini alat dan bahannya. Bisa dilihat, ada wadah bubuk, timbangan, kemudian cara pembuatan, produksi, publikasi. Pada tahap ini publikasi menerapkan sistem pemasaran yang tidak langsung. Secara langsung ada dua ya, ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Promosi ini langsung dilakukan dengan membuka stand penjualan, kemudian dipasarkan di tempat-tempat yang strategis dan menitipkan produk juga bisa. Kemudian serta online melalui media sosial. Nah, ini adalah paket-paketnya tadi sudah jelaskan. Peningkatan biaya Cokomelted. Kemudian ini daftar pustaka dan selesai. Terima kasih. Kesimpulannya, jenis waralaba franchise dari minuman waralaba yang berjenis Vanbury Cokomelted ini menurut saya sangat logis untuk menjadikan sebuah bisnis usaha, terutama pada saat zaman sekarang. Tentu minuman menjadi incaran bagi halayak semua masyarakat, terutama ini sangat strategis kalau bila ditempatkan di tempat yang keramaian. Dan juga tentu prospek kedepannya akan jauh lebih bagus jika kita bisa memodifikasinya dengan tambahan-tambahan sesuai dengan tren mengikuti zaman minumannya. Demikian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.